Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya hormati muliakan, wabil khusus akhina fillah wa guru Kiai Haji Muhammad Alawi Al-Adawi, semoga beliau tetap sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan segala niat cita-cita dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga saudara saya akhina fillah Al-Ustaz Masyhur, semoga beliau juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, halal barakah fi taatillah. Bapak Kepala Desa beserta semua perangkat desa yang hadir, yang hormati muliakan, para asatidz, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang hormati muliakan, singkatnya seluruh hadirin jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, berharap kepada Allah, mudah-mudahan acara yang kita adakan pada hari ini di tempat yang mulia ini, yaitu Maulidur Rasul, mudah-mudahan mengantarkan kita kelak di yaumul qiyamah termasuk umat-umat Nabi yang diakui, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya untuk masuk surga mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita senantiasa untuk terus-menerus, jangan pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan situasi apapun. Karena sesungguhnya yang paling baik kepada kita adalah Allah. Kita gak ada mulanya diadakan. Setelah ada, kita diberikan anggota tubuh yang sempurna, lalu kita diberikan umur, sehat, diberikan kesempatan, rezeki, harta benda, yang kalau dipikir hanya Allah yang bisa memberikan kita. Saya datang ke tempat ini dari jauh karena Allah. Kita bertemu juga karena Allah, membuat acara maulid karena juga Allah. Maka Allah paling baik buat kita. Allah yang begitu baik kepada kita, jangan pernah kita lupakan. Kenapa? Karena melupakan Allah adalah sebuah kesalahan, dosa sebenarnya. Kenapa Allah terlalu baik? Maka
kita dituntut oleh agama untuk senantiasa bersyukur, minimal mengatakan alhamdulillah. Terus kita belajar sampai puncak kesyukuran. Bila kita mau sampai kepada hakikat syukri, hakikat bersyukur, ada 3 yang harus bekerja. Pertama, al-lisan, disebut dengan nama asyukru bil lisan, bersyukur dengan lidah. Lidah ini senantiasa memuji Allah, lidah ini senantiasa menyebut nama Allah, lidah ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan semua kalimat-kalimat thayyibah adalah bentuk kita bersyukur dengan menggunakan lidah. Berarti kalau lidah mengatakan kata-kata yang sayyi'ah, yang jelek, berarti lisannya nggak bersyukur. Dikit-dikit goblok lu, dikit-dikit itu nggak bersyukur. Maka berkata-katalah yang baik, berkata-katalah yang baik, yang halus, yang lembut, terutama untuk Allah, juga untuk siapapun sesama manusia. Bila bertemu ucapkan assalamualaikum. Ini kalau bertemu dikit-dikit kemana bro? Halo guys, apaan halo guys? Boleh halo guys, tapi awali dulu assalamualaikum, halo guys. Agak begitu. Guys, apa guys? Kalau bertemu ucapkan salam. Salam ini adalah kunci selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Alhamdulillah kita beriman, kunci surga sudah dapat. Walan tu'minu hatta ta'abu. Kalian tidak akan pernah dikatakan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Sekarang beriman tapi gede sama dia, gak bisa. Beriman benci sama dia, gak bisa. Beriman tapi katain kotor sama si A, gak bisa. Maka semuanya yakin yang betul bisa cinta mencintai, ya kan? Cinta mencintai bukan artinya cinta seorang laki sama perempuan karena ingin begini. Tidak, cinta bersama sama selalu biasa. Gak bisa. Aku saya cinta sama ibu-ibu tua-tua, masa harus begini? Yalah, aku cinta karena Allah yang selalu dirasakan dimanapun kita berada. Itu kenal, dia kenal sudah langsung pergi untuk kasih. Begitu dia dengar kesusahan, langsung dapat membantu kalian. Itu namanya cinta karena Allah. Bila sudah saling cinta mencintai karena Allah, maka harus dikatakan beriman. Rasulullah langsung mengasih kita satu ilmu biar kita saling mencintai satu sama lain. Ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum billah. Apakah mau saya beritahu kalian, saya ajak kalian sesuatu yang bila kalian lakukan maka kalian pasti saling cinta mencintai. Mau nggak? Mau nggak? Rasulullah mengatakan afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Di mana ketemu assalamualaikum. Pergi ke rumah sana assalamualaikum. Pergi ke sana assalamualaikum. Ketemu di jalan assalamualaikum. Ketemu di ladang assalamualaikum. Ketemu di pasar assalamualaikum. Dipraktikkan Anda ini. Cara-cara walaupun itu teman biasa, ketemu di jalan assalamualaikum.
Ketemu itu assalamualaikum, assalamualaikum, mau kemana? Mau kemana? Ada apa? Kan begitu. Jadi salam ini membuat kita menjadi beriman, dan beriman menjadi kunci surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya beriman dan insyaallah saya cinta kepada Bapak Ibu. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang buang salam dapat pahala 99. Bapak Ibu yang jawab dapat 1. Dan salam dapat 99. Yang jawab menjawab salam hukumnya wajib, mulai salam hukumnya sunnah. Di sini pahala sunnah lebih besar dari pahala wajib. Sunnah mulai salam, assalamualaikum. Yang jawabnya wajib. Maka dalam hidup Rasulullah tidak mau kedahuluan sahabat, selalu dia yang pertama. Ketemu dengan sahabatnya selalu dia yang pertama. Kamu dia memikir apa dan mau ketiga yang kecil pahalanya. Maka pulang ke rumah ada suami, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab, ibu dapat 99, suami dapat 1. Memang harus dapat 1. Suami harus dapat 1. Bila sekarang suami yang pulang, masyaAllah, bila assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang suaminya dapat 99. Yang berapa dapat 1? Yalah, pahala. Bukan yang lain. Maka kebaikanlah salam. Dan alhamdulillah itulah cara kita diajarkan oleh Sayyidul Kaunain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rayakan pada hari ini. Maka lisan harus bersyukur. Kata-kata yang kedua, bersyukur dengan hati. Namanya asyukru bil jinan. Bagaimana hati bersyukur? Apa kerjaan hati? Kerjaan hati itu adalah meyakini, beriktikad, meyakini bahwa semua yang ada dalam diri kita semuanya adalah pemberian Allah. Tidak ada sedikit pun karena saya. Saya bisa karena Allah, bukan karena saya. Saya bisa, saya punya harta karena Allah. Saya bisa kerja karena Allah. Saya bisa jalan karena Allah. Keyakinan saya semuanya hanya Allah yang punya kuasa. Kalau saya la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, maka kita terhindar dari penyakit sombong. Jauh dari sombong. Ini baru beli motor baru, mobil baru, masya Allah kagak tua. Tiap orang bel, supaya dilihat mobilnya bul, bel, apa kebelnya nggak tahu. Duduk. Biar dilihat sombong, ria, na'udzubillahi min. Maka hati harus bersyukur, betul-betul meyakini semuanya adalah milik Allah. Itu makna alhamdulillah, lillah, hanya milik Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, asyukru bil arkan. Bersyukur dengan anggota badan. Apa maksudnya? Gunakan seluruh anggota badan ini hanya untuk taat kepadanya. Tenaga, pikiran, kaki, tangan, mata, telinga, semua anggota badan ini hanya berusaha kita gunakan untuk taat kepada Allah. Maka bila sudah lisannya bersyukur, hatinya bersyukur, anggota badan bersyukur, ini yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika benar kalian bisa bersyukur, saya tambah. Gak pernah akan dikurangi, terus akan ditambah nikmat sampai kepada tempat nikmat yang paling tinggi ridha Allah
keadaannya. Tapi sebaliknya nggak bisa bersyukur. Mulutnya selalu ngomong kotor, hatinya sombong, pekerjaannya juga kotor. Gak bisa bersyukur, diancam oleh Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmat, lisannya gak mau bersyukur, hatinya juga demikian, anggota badan juga demikian, manusianya masya Allah gak bisa diatur. Inna adabi lasyadid, kata Allah. Siap-siap, tunggu, nanti siksaku sangat pedih, menyakitkan. Pilih mana? Mau tambahan nikmat atau mau siksa yang pedih? Mau nikmat, siksa yang pedih? Nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita maulid hari ini. Walaupun tadi hujan, sekarang kita panas. Saya saja sudah keringetan. Tapi nggak masalah. Never mind. I don't care. Kenapa? Memang di dunia tempat kita lelah. Di dunia ini tempat kita kerja. Setiap kita kerja pasti lelah. Itu yang dicontohi oleh Rasulullah. Rasulullah gak pernah berhenti untuk menyebarkan agamanya. Lelah, lapar, letih, bahkan dikejar-kejar, bahkan Masya Allah hampir Rasulullah dibunuh. Gak mau berhenti. Itu contoh. Kenapa gak mau berhenti? Rasulullah memberikan contoh. Berhenti hanya nanti di akhirat, di surga baru kita istirahat. Di sini tidak. Maka seluruh ibadah yang disyariatkan oleh agama, mulai dari sholat yang 5 waktu, lalu puasa di bulan Ramadan, berzakat, berhaji, berumrah, bersilaturahim, mencari nafkah, ngaji, bikin maulid, bikin majelis taklim. Ini kerjaan rutin ini. Gak boleh kita tinggalkan lelah. Ya, saya lelah. Naik pesawat sudah, Masya Allah, 2 kali pesawat. Sampai dari bandara ke sini terkadang berapa? 6 jam. Capek. Istri saya tinggalkan dulu. Anak saya juga begitu. Abi kemana? Dia nangis. Kalau kita video call, Masya Allah, Abi gendong. Renyuh rasanya hati ini. Belum lagi istri kapan pulang. Kenapa? Kasihan di Banten hanya sendiri nih. Kangen, rindu. Tapi kita korbankan semuanya demi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya para sahabat Rasulullah menjadi mulia karena pengorbanannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta dikorbankan ya pikiran, ya tenaga, ya bahkan nyawa. Satu di antaranya yaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan ini kaya. Dia juga bisnis seperti kita. Sampai bisnisnya ke kota Syam, negeri Syam, lintas negara. Boleh kita bisnis, gak dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah, Masya Allah, memuji para pebisnis. Tetapi yang memenuhi syarat, apa kata beliau? Al-tajir muslim, al-tajir saduqul muslim, ma'asyuhada yawmal qiyamah. Pembisnis, pedagang yang jujur, pedagang muslim yang jujur. Ingat jujur, muslim jujur kelak nanti sama pangkatnya dengan orang yang mati syahid. Maka siapa yang jadi pedagang silakan jujur.
Jangan pikirannya laba mulu. Jangan pikirkan itu. Pikirkan bagaimana menolong orang dulu, mendekatkan barang yang jauh. Boleh mengambil laba, tapi sewajarnya. Jangan harganya 50.000 dijual 250. Katanya ini asli nih, Surabaya ini asli. Padahal belinya di mana? Dibeli mungkin di sana. Harganya ini modalnya besar ini. Padahal 50.000 dijual 250.000. Coba kalau jujur, ini buku saya beli harganya 10.000, tapi saya mau jual 100.000, berani nggak? Ya kalau ada yang mau silakan. Jujur. Contoh, ini saya dihadiahkan dari kota Mekah. Saya mau jual 2 juta, siapa yang berani? Kalau yang mau ya silakan. Saya jujur diberikan. Tetapi kan kita mikir, masa segitu harganya mahal banget, tergantung yang beli. Yang penting jujur. Katakan ini harganya saya mau jual segini. Ada nggak kayak gitu? Berarti nggak ada yang selevel, nggak ada yang bersama orang mati syahid nanti. Tuh, Rasulullah berdagang ya, sahabatnya juga bertijarahnya. Suatu hari Sayyidina Uthman di musim kemarau, sampai di Madinah langka bahan makanan. Kalaupun ada mahal, banyak orang yang kelaparan, termasuk Rasulullah pun lapar. Tiba-tiba di saat yang sangat sulit, makanan yang kurang, pulang Sayyidina Uthman dari Syam dengan membawa keuntungan 100 ekor onta, dan di setiap 100 ekor onta membawa bahan makanan. Hebat, keuntungannya besar, labanya sangat luar biasa. Kalau dimungkin sekarang, mungkin kita bawa ke dunia kita sekarang, mungkin miliaran. Datang semua pedagang yang lain yang mau mengambil barang sama Sayyidina Uthman. Wahai Uthman, saya mau beli Anda yang 1 jadi 2. Kalau beli harganya sana 1 dirham, saya beli 2 dirham. Sayyidina Uthman nggak mau, yang mau yang lebih banyak. Ya udah, yang harganya 2 jadi 4. Enggak. Kalau misalnya dibeli 100.000, berarti yang 100.000 itu akan dibeli 1 juta. Kalau kamu beli 100.000, saya beli 1 juta. Apa? Ya benar. 1 juta 10 kali lipat. Menyerah itu. Gak ada yang mampu. Gak ada yang bisa. Kami hanya bisa 5 kali lipat saja. Ada yang bisa, kata itu. Masa gak ada siapa? Ayo kalau nggak percaya, kita pergi ke rumahnya Rasulullah SAW. Hanya pergi ke rumah Rasulullah, ontanya di bawah 100. Datang Rasulullah SAW, begitu Sayyidina Uthman datang, dia perbaiki diri, dia cari bajunya dan berharum-harum. Kenapa? Karena Sayyidina Uthman, Masya Allah, salah satu sahabat yang Masya Allah, dihormati oleh malaikat. Malu malaikat sama Sayyidina Uthman. Kita terkadang ayam gak malu kita. Malu sama Sayyidina Uthman. Rasulullah ditanya, kenapa aku menghormati Sayyidina Uthman tidak seperti yang lain? Apala astahi liman istahiyatil malaika. Apakah saya tidak malu terhadap orang yang malaikat padanya malu? Maka saya harus hormati dia. Gimana kemudian Sayyidina Uthman? Sampai malaikat pun malu sama dia. Hormat malaikat sama Sayyidina Uthman. Kalau kita, jin aja ganggu. Kita diganggu sama jin, gak takut sama kita. Ular gak takut sama kita. Masya Allah. Ayam terkadang gak takut sama kita. Sapi gak takut sama kita terkadang. Kenapa? Mungkin kedudukan kita belum. Sayyidina Uthman, malaikat pun malu. Apalagi syaitan lari, apalagi jin sudah kabur.
Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang mau membeli dari diri saya barang ini, tapi mereka hanya bisa sampai 5 kali lipat. Saya inginnya 10 kali lipat. Senyum Rasulullah, tahu maksud senyuman. Oh ya begitukah? Ya. Para pedagang tidak ada yang mampu, kami hanya bisa 5. Kata beliau di sini Utsman, ada yang mampu? Ya ada. Siapa? Allah. Allah. Rasulullah mengatakan al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Allah berikan kita laba setiap satu kebaikan 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu tergantung keikhlasan. Contoh kita maulid sekarang seolah-olah kita akan disebutkan, bahkan lebih dari itu tergantung niat masing-masing. Contoh yang bikin dulang itu, cara lombok ini berarti. Yang bikin dulang ini, 1 bulan seolah-olah 10 dulang. 10 bulan seolah-olah 100 dulang. Semakin banyak Allah akan berikan semakin banyak. Mana maunya, lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih banyak, maka dulangnya masih sedikit ini. Aturannya 1 rumah keluar 10 dulang, biar nilainya 100 dulang. Bagaimana? Gimana? Setuju? Saya paling setuju. Insya Allah tahun depan 1 rumah 10 dulang, nilainya 100 dulang. Ada dulu di Yaman, Masya Allah, tempat kami sekolah, diundang oleh 1 orang kaya. Santri diundang, guru diundang, bikin maulid. Dan dia orang kaya itu menyembelih 400 ekor kambing. Habib Abdul Rahman bin Hud Al-Attas yang ada di Cipayung, itu Habib Hud Cipayung, terkenal Habib Cipayung. Itu kalau bulan maulid ngundang orang, berapa kambing yang disembelih? 1000 ekor. 1000 ekor. Kenapa? Saking senangnya kepada maulid, cintanya kepada Rasulullah. Di sini berapa yang disembelih? Telur yang disembelih itu jadi bahan hutang nanti. Masa akan sembelih telur? Apa yang dikeluarkan untuk maulid Rasulullah minimal dibalas 10 oleh Allah. Semakin banyak Allah tidak akan pernah membuat kita menjadi rugi. Hanya Sayyidina Utsman berjual beli dengan Allah. Gimana berjual beli dengan Allah? Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ini keuntungan saya 100 ekor unta bersama semua makanan yang ada di masing-masing unta. Saya serahkan untuk Rasulullah, silakan dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Akhirnya semuanya akan miskin, bisa makan semuanya. Coba satu unta berapa harganya? Belum lagi apa yang dibawa oleh unta tersebut. Itulah orang yang ngerti akan akhirat. Itulah orang yang ngerti akan kehidupan nanti. Justru dia gunakan dunianya hanya untuk akhirat. Dia tidak mau, Masya Allah, hanya nikmati di dunia, tapi selalu dia cari dunia untuk akhiratnya. Disisihkan semua. Ada untuk masjid, ada untuk madrasah, ada untuk fakir miskin, ada untuk apa, ada untuk anak-anak ngaji. Panggil anak yatim, ayo anak yatim, untuk beli tas, beli baju, alat sekolah, atau untuk makan, untuk minum. Maka ini orang pinter namanya. Ini namanya orang pinter, tidak hanya menggunakan harta bendanya hanya untuk di dunia yang belum tentu semua bisa dinikmati. Yakin banyak yang kaya di sini, punya ladang sawit yang sekian hektar, punya banyak uang, apakah semua bisa dinikmati? Belum tentu. Belum tentu. Maka mumpung punya harta,
yang berlimpah, sisihkan, cari di mana tempatnya dibutuhkan dalam agama. Ada anak yatim, panggil. Ada orang fakir miskin, panggil. Ada bangun masjid musola, silakan datang. Ada yang bangun madrasah, silakan. Gunakan itu tabungan akhirat. Kalau tabungan dunia belum tentu bisa dinikmati, siapa tahu besok mati. Hanya uangnya yang di bank, Masya Allah, miliaran. Masya Allah, menjadi perkelahian, pertikaian di antara anaknya. Ladangnya yang begitu banyak, anak-anaknya menjadi Masya Allah saling bagi, akhirnya kelahi. Akhirnya yang kaya ini miskin di dalam kuburnya, nyesel kenapa tidak dibawa mati harta bendanya. Rasulullah meninggal dunia tidak meninggalkan sepeser pun dari uang, tidak meninggalkan harta benda berupa tanah walaupun sejengkal. Padahal Nabi, kenapa? Karena Nabi paling paham tentang kehidupan akhirat. Di dunia paling lama 60-70, kalaupun ada bonus 80-90, kalau sudah di atas 90 sudah nggak bisa bangun. Iya, sudah mulai batuk. Sudah mulai. Kalau udah tua udah mulai dah encok, udah kram-kram, aduh. Itu dunia. Kalau sudah mulai ini putih, di kepala itu putih, bahasa Sasak itu rambok, uban. Kalau sudah uban di sini hati-hati. Apa kata uban? Ista'iddi, faqad karubal maut. Siap-siap, mati sudah dekat. Itu kenapa nggak ada yang akan lama. Dulu saya kecil, sekarang sudah besar dan sudah mulai tua. Sini ada putih, sini ada putih. Dulu koker dulu, sekarang sudah mulai. Iya, itu dunia. Maka jangan nikmati dunia hanya di dunia, nikmati dunianya sampai alam akhirat. Siap. Nih ada tuan guru nih di Sebamban itu lagi bikin pondok pesantren besar, butuh dana. Ini bukan iklan tapi serius. Silakan Pak Guru Alawi, apa yang mau dibangun pondok pesantren, akan menerima murid tahun depan. Apa yang bisa saya bantu? Ayo, ini saya untuk 1 kamar, biaya 1 kelas. Keren, tabung di situ. Tuan Guru, ini saya untuk ini. Masya Allah. Begitu Anda mati dari sana, nadir pahalanya. Nikmat diterima di dalam kubur. Alhamdulillah, untung saya mau, untung saya ikut, untung. Kalau tidak, Masya Allah, dalam kubur miskin. Maka apa bunyinya dalam kubur? Apa yang dikatakan oleh orang kaya dalam kubur yang pelit di dunia untuk akhiratnya? Masya Allah, kalau bahasa Sasak dia bilang begini, lain lelah, lain molah, lain lelah, lain molah, lain lelah, lain molah. Saya yang lelah, dia yang enak. Saya udah capek-capek dulu cari hartanya kumpul. Terkadang sekarang saya capek, dia yang enak. Saya capek, dia enak. Saya capek, dia enak. Maka wahai orang-orang yang mumpung diberikan rezeki yang lebih, jangan nikmati hanya sebatas dunia. Ikut berjuang dalam agama. Ikut berjuang dalam agama. Boleh lewat masjid, mungkin di sini ada TPQ, ada pembangunan masjid, tidak mesti harus masjid kita doang. Di mana saja, emang agama untuk orang sini saja. Mau nyumbang ke pondok saya juga di Lombok sana boleh. Pak Guru, ini 1 hektar sawit saya wakafkan untuk pondoknya. Bagus. Itu bagus, bener, serius ini. Siapa? Bapak tinggal akan dimati pahala. Siapa yang jadi pahala? Saya diburuhnya.
Al-Fatihah. Sedang berapa yang hafal Quran, berapa yang ngaji. Sedang pondok pesantren habis. Yang bisa baca Quran berapa, yang hafal berapa, yang bisa wudhu, yang bisa sholat. Semua pahala itu ngalir sama siapa? Yang memberikan tanahnya. Ayo, siapa yang mau? Kenapa sekarang? Wah, ini kebanyakan doang. Karena belum tahu, belum lihat. Memang itu ujian dunia, nggak lihat. Coba kalau lihat, la ilaha illallah, langsung telepon saya. Langsung, pokoknya Kalimantan. Ini 2 hektar, pokoknya punya saya. Untuk pondok, keren. Tetapi gara-gara kita tidak lihat, disitulah fungsi iman. Terserah mau atau tidak, itu Anda yang tentukan. Ya kan? Itu cara kita maulid. Tegakkan ajaran Nabi Muhammad, agamanya. Senang kita maulid, ya. Gembira, ya. Pahalanya ada, pasti. Jangankan nih orang Islam yang bergembira, kita orang kafir senang Nabi Muhammad dilahirkan, Masya Allah, dapat keringanan siksa di dalam kuburnya. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, saudara bapaknya, namanya Abdul Uzza namanya. Dia sangat senang begitu Nabi Muhammad lahir, ternyata menjadi musuh Nabi. Nggak mau beriman, Nabi diganggu, pengikutnya disiksa, mati perang Badar, disiksa dalam kubur. Tapi malam Senin, hari Senin, dapat keringanan siksa gara-gara dia senang Nabi Muhammad lahir. Apalagi ini bukan orang kafir, ini orang beriman, cinta Nabi, mau berkorban untuk Nabi, bukannya diringan siksa, bukan diringankan siksanya, tapi dibebaskan dari siksa. Amin. Amin. Namun kita nggak cukup sampai di situ, harus meningkat lagi. Jangan hanya bebas, tapi gimana caranya? Masya Allah, mendekat dengan Rasulullah, mendekat sampai bercita-cita mudah-mudahan bersama Rasulullah dalam surga itu. Gimana caranya? Bela agamanya. Dengan apa? Ilmu boleh, apa? Tenaga boleh, pikiran boleh, harta benda juga boleh. Nggak percaya ya terserah. Atau misalnya kejauhan Lombok, Tuan Guru Alawi saja panggil biar dekat Batu Licin ke Sebangban. Tuan Guru, ini saya 1 hektar, itu saudara saya 1 hektar sana, saudara saya lagi 1 hektar, sama-sama 1 hektar. Niatkan diri saya, keluarga semuanya untuk pondok Darul Ulum Asyariyah. Langsung bikin kepala desa ini sertifikat Prona. Keren itu kepala desa, ya kan? Keren. Anda nikmati harta bendanya dari dunia sampai akhirat. Mau nggak? Mau nggak? Hubungi Tuan Guru Alawi sekarang. Serius ini, bukan membual, bukan, memang itu adanya. Yang penting sudah saya ngomong, sudah saya sampaikan. Itu terserah Anda, terserah, up to you. Ya, up to you. That is your choice. That is your what? Your money. That is your garden. If you want to do it with your money to save in the hereafter, from now. Paham nggak? Saya kira saya di Amerika tadi. Kalau benar-benar ingin ibadah dengan harta bendanya, ya sekarang. Kalau udah mati gimana? Kalau udah mati, apa gunanya kekayaan itu? Menumpuk-numpuk miliaran di bank, berhektar-hektaran tapi mati, buat apa? Saya capek, dia enak. Saya capek, dia enak. Saya capek, dia yang enak. Lain lelah, lain molah. Lain lelah, lain molah. Itu jadi. Maka bismillah, berkat maulid kali ini, mudah-mudahan maulid ini membawa kita menjadi tergerak hatinya untuk berjuang di jalan Allah, tergerak hati kita untuk menjadi penegak agama Allah, tergerak hati kita untuk ingin mendekat dengan Rasulullah,
tergerak hati kita untuk betul mencintai Rasulullah, tergerak hati kita untuk berkorban demi Rasulullah, sehingga kita mudah-mudahan dengan maulid ini diantar menuju surganya Allah SWT, paling bahagia bersama Rasulullah, paling bahagia bersama Rasulullah. Siapa yang mau sama Rasulullah? Siapa yang mau sama Rasulullah? Gak ada yang mau ini. Siapa yang mau angkat tangan ini? Saya mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Mulai dari nanti maghrib sholat jamaah, mau sama Rasulullah salah sendiri. Sholat berjamaah, isyanya jamaah, subuhnya juga jamaah. Pertahankan mulai dari hari ini sampai saya mati, saya harus sholat berjamaah walaupun imam saya hanya suami. Oh, ajak suaminya berjamaah, jangan mau diajak berjamaah doang. Berjamaah dulu baru berjamaah. Hebat itu, dapat paha dan pahala. Iya kan jadinya, dapat paha lah. Di situ senangnya. Jadi tidak akan pernah rugi siapapun yang betul-betul istiqamah untuk menjalankan seluruh tatanan kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka Allah mudah-mudahan berikan kita taufik, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, amin. Mulai dari kita maulid hari ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang akan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Nah, ini sudah panas ini, keringetannya luar biasa ini. Apalagi di surga nanti, di belakang baunya sampai ke depan. Sudah ada semuanya, keringetan kita ini. Padahal ada kipas angin ini, tapi panas. Masa saya kesini? Apinya basah, nanti diganti apa jamaah? Enggak, nanti air. Nah gitu, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan maulid ini mengantarkan desa, apa namanya ini? Desa sepakat menjadi desa yang makmur, desa yang penuh dengan rahmat Allah, desa yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, desa yang masyarakatnya betul-betul mencintai Rasulullah, desa yang insya Allah nanti dipanggil oleh Rasulullah yaumul qiyamah. Mana penduduk sepakat maju, semuanya dia. Kenapa dia dipanggil Rasulullah? Karena dia maulid. Setelah maulid dia berjuang betul-betul untuk Allah. Mereka menyerahkan seluruh tanahnya untuk pondok pesantren. Wow, wajib sepakat. Wow, bantu dong. Dadah, dulu kamu gak mau, terserah. Kamu dulu diajak gak mau. Dah. Ketinggalannya di mana? Di neraka. Na'udzubillah ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan para desa bersama seluruh masyarakat yang di sini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya tulis ampura maaf, matur tambiasi akhirul kalam. Wallahumma billahi nasabina rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu